Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Adam dan rekan artikel saya Ari Ramadayanti. Di sini kami ingin memaparkan hasil artikel yang telah kami selesaikan, yaitu dengan judul Implementasi Pendidikan Inklusi di Indonesia. Dengan latar belakang yaitu implementasi pendidikan inklusi di Indonesia didasarkan pada perhatian yang semakin meningkat terhadap pentingnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, di mana semua individu dapat belajar bersama, saling mendukung, dan mencapai potensi maksimal mereka. Di sini kami mengambil rumusan masalah penelitian, yaitu yang pertama ada bagaimana perkembangan kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan tersebut. Poin yang kedua ada apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di Indonesia, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun sosial budaya. Bagaimana hambatan-hambatan ini dapat diatasi? Kemudian, tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tantangan dan hambatan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan inklusif di Indonesia. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia. Salah satu kebijakan penting adalah pengembangan sekolah luar biasa atau yang sering disebut dengan SLB sebagai satuan pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus. SLB memiliki kurikulum dan program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik serta tenaga pendidik yang terlatih untuk mendukung perkembangan mereka. Selain SLB, pemerintah juga mendorong penyediaan pendidikan inklusif di sekolah-sekolah reguler. Adanya kebijakan penerimaan peserta didik dengan kebutuhan khusus di sekolah-sekolah reguler juga menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif. Dalam pembahasan kedua, yaitu ada tantangan dan hambatan dalam implementasi pendidikan inklusi. Tantangan dan hambatan yang pertama itu kurangnya sumber daya yang memadai. Kedua, kurangnya aksesibilitas fisik di sekolah-sekolah. Dan yang ketiga, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga terkait dalam mendukung pendidikan inklusif. Dan yang terakhir, kurangnya penelitian dan data yang memadai mengenai pendidikan inklusif di Indonesia menjadi hambatan dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang efektif. Poin berikutnya ada peran guru dalam pendidikan inklusif. Sebagai fasilitator pembelajaran, guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif bagi semua peserta didik. Mereka perlu memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diterima, dihargai, dan didukung dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam pendidikan inklusif sangatlah penting dan beragam. Guru perlu memiliki kemampuan pedagogis yang kuat, keterampilan diferensiasi, dan pendekatan pembelajaran inklusif untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, guru juga memiliki peran dalam membangun lingkungan belajar inklusif, bekerja sama dengan tim multidisiplin, mengembangkan diri secara profesional, dan menjadi advokat bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Poin berikutnya ada dampak dan manfaat pendidikan inklusif. Melalui pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Mereka menerima dukungan dan modifikasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka, sehingga meningkatkan hasil akademik mereka. Peserta didik tanpa kebutuhan khusus juga mengalami manfaat dari pendidikan inklusif.
Mereka tumbuh dalam lingkungan yang inklusif dan terpapar dengan keragaman peserta didik. Pendidikan inklusif juga berdampak positif pada kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pendidikan inklusif juga berdampak positif pada masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif terakhir adalah peningkatan kesempatan kerja dan inklusi dalam kehidupan yang mandiri. Pembahasan yang berikutnya ada model praktik terbaik dalam pendidikan inklusif. Adanya komite inklusi atau tim pendukung inklusi di sekolah juga menjadi model praktik terbaik. Komite ini terdiri dari berbagai stakeholder, termasuk guru, orang tua, ahli pendidikan khusus, dan profesional terkait lainnya. Mereka bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan peserta didik, merancang program inklusi, dan memberikan dukungan yang diperlukan. Pelibatan aktif orang tua dan keluarga merupakan model praktik terbaik dalam pendidikan inklusif. Orang tua dan keluarga berperan penting dalam mendukung pembelajaran peserta didik di rumah dan di sekolah. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua melalui pertemuan rutin, komunikasi yang terbuka, dan partisipasi dalam kegiatan pendidikan memperkuat dukungan dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan inklusif. Dengan menerapkan model-model praktik terbaik ini, pendidikan inklusif di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, inklusif, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua peserta didik. Pembahasan berikutnya ada evaluasi dan peningkatan implementasi pendidikan inklusif. Evaluasi merupakan langkah penting dalam implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas program, menilai pencapaian tujuan pendidikan inklusif, dan mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, dapat diketahui progres implementasi pendidikan inklusif dan langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil. Evaluasi melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan tentang berbagai aspek pendidikan inklusif, seperti halnya partisipasi peserta didik, kemajuan akademik, keterlibatan orang tua, dan dukungan guru. Karena pendidikan inklusif adalah proses yang terus berkembang, evaluasi yang berkesinambungan, memungkinkan identifikasi perubahan tren, permasalahan baru, serta perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif dan terstruktur, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat, implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dapat terus meningkat dalam efektivitas dan keberlanjutannya. Tahapan artikel terakhir yaitu ada penutup. Kesimpulan dari artikel di atas, pendidikan inklusif memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan, partisipasi, dan penghargaan terhadap keragaman di lingkungan pendidikan. Meskipun implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan. Upaya pemerintah dan stakeholder terkait telah menghasilkan kebijakan program dan model praktik terbaik dalam pendidikan inklusif. Salah satu aspek kunci dalam implementasi pendidikan inklusif adalah peran guru. Guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memadukan keterampilan pedagogis dengan diferensiasi, dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dukungan yang diperlukan seperti pelatihan tambahan dan pengembangan kapasitas guru harus terus untuk memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk ditingkatkan dan mendukung pendidikan inklusif. Dampak positif pendidikan inklusif juga telah terbukti, baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus maupun bagi peserta didik tanpa kebutuhan khusus. Partisipasi yang lebih luas, perkembangan sosial emosional yang positif, dan penghargaan terhadap keragaman adalah beberapa dari banyak manfaat yang dihasilkan dari pendidikan inklusif. Namun, evaluasi yang berkelanjutan dan strategi peningkatan terus diperlakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi dan
keberlanjutan program-program pendidikan inklusif di Indonesia. Saran dari kami yaitu dengan demikian, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat secara keseluruhan untuk terus bekerja sama dan berkomitmen untuk mendorong implementasi pendidikan inklusif yang lebih baik. Dalam mewujudkan visi inklusi pendidikan, dibutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak yang terlibat. Peningkatan sumber daya, perbaikan kebijakan, dan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya pendidikan inklusif bagi semua peserta didik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan inklusif dapat menjadi realitas yang semakin berhasil di Indonesia, memastikan kesetaraan dan aksesibilitas pendidikan bagi semua individu tanpa memandang keberadaan kebutuhan khusus. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.